Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakhzilu man tawakkala alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa duduk lagi di dalam tongkrongan ilmu kita hari ini. Anggaplah ini sebagai nongkrong, tapi mudah-mudahan nongkrongnya kita nongkrong yang berfaedah. Nongkrong yang bisa selain nambah teman, tapi juga bisa nambah iman. Karena kalau kita hidup nggak cukup bekal iman, maka kita bakal gampang berputus asa. Orang sebanyak apapun hartanya, kalau tidak diberi nikmat iman, dia nggak akan pernah ngerasain puncaknya kebahagiaan. Atau mungkin dia akan bahagia hanya ketika diberikan keberlimpahan harta. Lalu ketika dibalik sama Allah, padahal dinamika hidup antara di atas dan di bawah itu adalah sesuatu yang sangat sunnatullah, semua orang ngalamin. Orang kalau lagi lemah imannya, dikasih harta banyak, dia happy. Dia bisa enjoy dengan hidupnya, dia bisa entertain, dia bisa jalan-jalan segala macam, karena hartanya banyak, dan jadi dia bahagia. Tapi orang yang kayak gini sebetulnya rapuh, karena nggak punya iman. Kebahagiaannya itu bergantung kepada materi. Ketika Allah beri dia ujian, kebalikan dari apa yang dia harapin, tiba-tiba dia punya masalah dalam bisnisnya, tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia ditipu orang. Sebetulnya nggak harus bangkrut. Kadang-kadang ngerasa ditipu orang aja tuh udah berat buat orang yang tidak kuat imannya. Sehingga akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang nggak pernah dibayangkan. Bisa jadi dia bunuh diri dengan banyak cara. Ada yang nyari tower ya, pengen loncat dari tower. Udah naik ke atas, ketinggian, turun lagi nggak jadi. Ada yang nyari jurang, pengen loncat dari jurang, cliff dive namanya. Itu salah satu olahraga air, loncat dari tebing, cliff dive. Dan dia pro banget, problem. Turun, loncat, nggak muncul-muncul lagi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ada yang gantung diri di kamar. Saya kenal beberapa orang pengusaha yang mereka tuh cerita sama saya. Terutama pengusaha-pengusaha yang udah jatuh. Ada yang punya utang 10M. Tapi itu kecil. Ada yang punya utang 100M. Sekarang sisa sekitar 15 lah. Dari 100 miliar utang. Punya aset, cuman ngejualin aset itu kan nggak mudah ya, nggak bisa cepat dalam hitungan hari. Sementara hutang itu harus dibayar tiap bulan, ada yang nagih ke rumah mereka, ke kantor mereka, dikejar-kejar, ditelepon, dimarahin, diancam, segala macam. Yang nggak nyaman itu bukan cuma dia sendiri, sampai anaknya, istrinya, keluarganya. Ini kalau nggak kuat imannya dengan hutang 100M, maka dia akan bunuh diri. Banyak teman-temannya yang sampai putus asa gara-gara masalah kayak gini. Masalah kerjaan, masalah cinta, perasaan, ditinggal orang yang selama ini curhat ke dia gitu kan ya. Curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Gimana tuh rasanya? Yang kayak gini-gini tuh kalau nggak kuat iman, langsung oleng, langsung drop. Akhirnya hancur.
Itulah kehidupan orang yang mungkin nggak punya masalah, tapi dia nggak punya iman, berarti dia nggak punya fondasi. Digoyang dikit langsung roboh sampai ke akar-akarnya. Jadi tujuan kita nongkrong dalam tongkrongan kayak gini, salah satunya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka di dalam hati. Bertambah iman. Apa indikasi kalau iman kita bertambah? Ada yang tahu nggak? Kita tahu iman kita bertambah, tahunya dari mana? Banyak indikasi orang iman bertambah. Salah satunya apa? Orang yang imannya bertambah itu tenang menghadapi masalah. Jadi kalau dia dikasih ujian, dia nggak langsung panik, dia nggak langsung putus asa, dia nggak langsung berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia tenang, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kuat imannya, berarti semakin tenang hatinya. Itu udah jadi kayak satu paket, berbanding lurus. Kalau kita pengen lihat hati kita, apa iman kita baik atau enggak, coba rasain. Istafti qalbak, rasain di hati kita tuh tenang nggak kalau lagi ada masalah. Kalau lagi ada sesuatu yang kayak kejutan dalam hidup kita, panik atau tenang. Lalu kalau masalah itu dalam waktu lama berjalan belum ada jalan keluarnya, kita berputus asa atau enggak? Di situ kita bisa tahu apakah kita imannya baik ataupun tidak. Orang yang beriman, dia kalau misalnya ada masalah, lalu dia ngadu ke Allah, hatinya jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, hati menjadi tenang? Itu dirasain oleh siapa? Hanya oleh orang yang beriman. Ustaz, saya beriman tapi nggak ngerasain kayak gitu, berarti imannya lemah. Nah, dia ngerasain, imannya harus dicas, imannya harus di-upgrade, imannya harus di-refresh. Salah satu recharging iman, duduk dalam tongkrongan ilmu. Itu salah satu recharging iman. Jadi kalau teman-teman datang ke sebuah tongkrongan ilmu kayak gini atau di tempat yang lain, niatin di hati kita tuh pengen, saya pengen ngecas di mana. Sehingga datang duduk paling depan. Dengarkan nasihat, bukan nunggu kapan joknya keluar. Karena kita bukan lagi nonton stand up komedi, tapi kita lagi pengen dengerin nih. Begitu ada cerita, ada hikmah, ada life hacks, ada quote yang dikeluarkan oleh pembicara, bisa ustadz, bisa kiai, bisa gus, bisa habib, bisa guru. Ketika kita dengar itu, maka langsung ambil. Jadi bahan untuk recharging iman. Oh, benar nih. Apakah itu ayat, apakah itu hadis, apakah itu kata-kata ulama, apakah cerita-cerita inspirasi, naikin iman. Liyazdadu imanan. Sehingga kalau kita ada masalah, kita nggak langsung berputus asa. Itu kerasanya nanti di sana. Makanya kenapa kita bikin sharing time? Karena saya beberapa kali ngisi acara tabligh akbar, mungkin karena bukan bakat saya kali ya. Tabligh akbar itu nggak senyaman sharing time menurut saya. Tabligh akbar yang crowd, yang kadang-kadang kalau kita bikin yang datang 10.000, 15.000, oke, itu dibikin. Tapi rasanya tuh kayak belum bisa all out dengan apa yang pengen disampaikan. Karena terkendala dengan sound system kadang-kadang, bunyi sana bunyi sini. Terus mungkin terkendala dengan open air yang suaranya agak dan juga terlalu crowd. Buat saya kayak ngerasa sharing time yang kondisinya tertutup dengan sound yang mungkin indoor akan lebih nyaman untuk sharing bareng teman-teman. Mudah-mudahan maksimal kerasa apa yang disampaikan itu naikin iman, mencas iman kita. Jadi teman-teman, kita duduk di sini, niat kita pengen apa? Recharging iman, menambah iman. Hari ini kita chat tentang masalah apa tadi judulnya? Nggak direstui. Tahu nggak itu masalah apa? Ada yang pernah ngerasain nggak direstuin? Nggak. Berarti ganti judul loh ya. Orang kalau misalnya ngebaca judul kajian Ustaz Hanada tadi, dari judulnya orang akan bilang itu kajian apa-apaan sih? Gak penting banget ya.
Tak direstuin, diputusin, ditolak, di PHP-in, diharkosin ya. Apalagi harapan kosong, diharkosin, di apalagi ditikung, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh judul doang ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kenapa saya suka ngambil judul-judul yang kaitannya dengan perasaan. Karena saya orangnya punya perasaan sih. Semua kita punya perasaan dong. Kenapa ngambilnya yang berkaitan dengan kayak gini-gini? Itu sebenarnya judul doang. Nih saya kasih tahu ya, kalau misalnya ada dua judul nih, yang satu diputusin, yang satu lagi kajian yang lain judulnya keutamaan sholat. Kira-kira mana yang lebih penting? Diputusin itu kajian satu. Satu lagi judulnya keutamaan sholat. Kira-kira mana yang lebih penting? Yang sholat, ya rata-rata kan orang mikirnya gitu kan, wah ini kajian penting nih tentang keutamaan sholat, supaya kita semangat sholat segala macam. Itu karena dia nggak ngerti maksud saya. Emang jarang ada yang ngerti dengan saya. Itu tuh dia nggak ngerti maksud saya itu apa. Padahal diputusin sama keutamaan sholat itu tuh sama objeknya. Kontennya sama, beda judul doang. Jadi beda kayak beda angle itu, objeknya sama. Kok bisa gitu Ustaz? Nah, sekarang saya jelasin apa hubungannya diputusin sama keutamaan sholat, tapi beda judul. Kontennya sama, substansinya sama, tapi judulnya beda karena angle ngelihatnya itu beda. Kalau yang pertama angle-nya itu dari realitas. Kalau yang kedua angle-nya dari idealisme, tapi sama sebetulnya. Mau tahu apa hubungannya diputusin sama keutamaan sholat? Coba buka surat diputusin. Tahu nggak surat apa? Surat diputusin di Al-Quran. Coba surat urutan ke-65. Cik, sekali hidayah. Surat urutan ke-65. Coba buka. Ada punya aplikasi Al-5. Buka urutan surat ke-65. Itu surat apa? Surat apa? At-Tolak. Arti At-Tolak apa? Diceraikan. Bahasa kitanya apa? Diputusin. Sama nggak? Sama, cuman orang nggak berani make. Makanya saya sering dibully. Karena saya pakai terjemah jadi dalam dakwah. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Terjemah kontemporer. Terjemah kontemporer. Terjemah segmented. Sesuai dengan segmen dakwah saya anak muda. Anak muda ngomongin diceraikan kayak bukan masalah mereka. Seolah-olah surat At-Tolak ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan anak muda, padahal ada banget. Kalau saya kasih judul surat diceraikan, kan nggak ada. Oh, saya belum nikah, jomblo mampu. Siapa juga mau nyerahin kan gitu kan? Atau surat At-Tolak, oh pembahasan fikih. Berarti soalnya masalah di fikih nikah aja belum beres, apalagi fikih talak gitu kan? Orang kita fikih nikah aja belum beres, masa mau bahas fikih talak? Nah, akhirnya kita mencoba menerjemahin At-Tolak bukan ke bahasa Indonesia, ke bahasa anak muda. Kalau bahasa Indonesia cerai, kalau bahasa anak mudanya putus. Boleh nggak saya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh? Menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea, boleh? Tapi kan bahasa itu dipakai sama K-pop, sama opa-opa. Haram nggak pakai bahasa Korea untuk terjemahan Al-Quran? Enggak, bukan berarti gara-gara bahasa Korea ini dipakai sama opa-opa, dipakai sama K-pop, sama drakor, terus jadi nggak boleh diterjemahin ke bahasa Korea dari bahasa Al-Quran. Bukan. Jadi bahasa itu nggak boleh dikambing hitamin. Boleh nggak saya nerjemahin Al-Quran ke bahasa Inggris? Banyak kan? Tapi kan dipakai sama Marvel, Avenger. Bukan berarti karena ada Marvel, ada Disney, ada Hollywood segala macam, berarti kita nggak boleh pakai bahasa Inggris. Boleh nggak saya terjemahin Al-Quran ke bahasa India?
Tapi kan ada coach-coach Hotahe. Nggak tahu ya. Mereka anak muda, jadi nggak sezaman ya kita. Kita dulu zamannya zaman coach-coach apa? Coach-coach Hotahe. Ya, ada yang pernah nonton? Jangan deh, boros air mata. Zaman-zaman nggak jelas gitulah. Waktu itu saya masih SMA. Udah tua dong Ustaz, dikit. Artinya bukan berarti karena bahasa India ini dipakai sama orang Hindu, dipakai sama Bollywood, lantas nggak boleh dipakai dalam menerjemahin Al-Quran. Gitu juga dengan bahasa anak muda, dipakai sama orang yang mungkin berbuat dosa, dipakai sama orang yang mungkin nggak taat kepada Allah, atau dipakai sama entertainers dan segala macam. Bukan berarti dia nggak boleh dipakai untuk memahamkan makna dari Al-Quran. Bukan salah bahasanya, bukan salah diksinya, salah orangnya. Jadi menerjemahkan kalimat at-talaq ke bahasa Indonesia cerai itu boleh. Lalu kenapa nggak boleh pakai bahasa anak muda, yaitu putus? Inilah sebagian besar orang nggak paham. Oke, kita lanjut kepada materi surat putus, surat cerai, surat at-talaq. Coba kita perhatikan ayat pertama dari surat ini. Nanti saya akan jelaskan hubungannya judul diputusin sama keutamaan sholat, atau nggak direstuin sama tentang masalah cara mendapatkan pertolongan Allah. Ini kan dua hal yang kayaknya beda jauh ya judulnya, tapi sebetulnya substansinya sama. Saya akan baca dulu pembukaan dari surat At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Sadaqallahul azim. Surat At-Talaq, surat diputusin. Jadi kalau misalnya saya ngasih judul kajian saya diputusin, itu tuh tafsir Al-Quran loh. Yaitu tafsir surat At-Talaq. Terus hubungannya dengan keutamaan sholat. Nanti kita bedah apa sih latar belakang atau story yang terjadi sebelum ayat ini turun, yaitu surat At-Talaq atau surat putus. Jadi singkat ceritanya surat ini turun berkaitan dengan masalah rumah tangga Nabi. Waktu itu Nabi baru menceraikan Hafsah. Nabi mutusin Hafsah. Siapa itu Hafsah? Istri Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Kenapa Nabi sampai menceraikan Hafsah? Sebagian ulama tafsir bilang alasannya gara-gara Hafsah ngebocorin rahasia Nabi.
Nanti ada hubungannya cerita itu dengan surat setelahnya. Kira-kira surat setelahnya surat tentang apa? Surat apa? At-Tahrim. Jadi surat At-Talaq itu bisa dibilang kronologisnya ada di surat At-Tahrim. Ini saya kisah sedikit ya, yang singkat. Waktu itu Nabi itu sering banget lama-lama di rumah salah satu istrinya. Kalau nggak salah di rumah Maria. Jadi ada istri Nabi dari Mesir namanya Maria Kiftian, Maria. Nabi itu kalau di rumah Maria itu lama banget, sampai berjam-jam, nggak keluar-keluar. Waktu itu Aisyah sama Hafsa nungguin Nabi di rumahnya Aisyah. Kalau nggak datang-datang ya Nabi lama banget sih di rumah Maria. Emangnya Maria kita masak ya? Dimasakin apa aja sih sampai bisa betah kayak gitu? Nungguin nih. Aisyah nungguin, Hafsa nungguin. Wah kayaknya Maria diistimewakan banget nih sama Nabi ya. Sampai kita harus nungguin dia. Pas Nabi datang dari rumah Maria, akhirnya Aisyah nanya, ya Rasulullah dari mana aja sih kok lama banget? Kata Rasulullah dari rumah Maria. Betah banget sih di rumah Maria, emang dikasih makan enak ya? Enggak, cuma minum madu doang. Oh, kata Aisyah, pantesan. Mulut Nabi baunya nggak enak habis minum madu di rumah Maria tuh. Jadi jangan minum lagi di sana. Oh ya udah, kata Nabi, mulai sekarang Aisyah, aku nggak akan minum madu lagi. Yes, gitu kan. Mulai sekarang aku nggak akan minum madu lagi. Tahu nggak kenapa? Yes. Karena hobinya Nabi itu minum madu. Kalau saya senang ngopi, kalau Nabi itu senang madu. Madu itu minuman sehat, minuman halal, minuman surga, plus memang minuman kesukaan Nabi. Nabi itu tiap hari minum madu, setiap hari. Jadi makanan Nabi itu adalah korma, minuman Nabi itu salah satunya selain air putih adalah madu. Tapi demi menyenangkan hati Aisyah, Nabi sampai bilang mulai sekarang aku nggak akan minum madu lagi. Sehingga Aisyah kayak ngerasa diistimewain sama Nabi. Wah, Nabi bisa ninggalin kesukaannya demi saya. Nabi bisa ninggalin kesenangannya demi saya. Berarti saya istimewa buat Nabi. Kejadian ini sama Aisyah di broadcast ke istri-istri Nabi yang lain. Kan mereka punya grup gitu kan. Tapi bukan grup WhatsApp. Karena dulu nggak ada sosmed, ini analogi. Jadi mereka punya kayak kelompok, kalau bahasa ulama, kelompok itu kalau bahasa kita mah geng lah. Karena geng itu bukan gangster, by the way ya. Gangster itu mungkin negatif. Kalau geng itu sahabatan. Ya, kita kan ngumpul teman SMA, teman SMP, teman SD, teman TK, ya. Teman satu tempat, bidang lahir, itu kan geng gitu kan, reuni lah. Nah, istri Nabi itu punya grup atau punya geng gitu. Sehingga Aisyah bilang kepada istri-istri yang lain, tahu nggak? Nabi, kalian tahu kan Nabi senang minum madu? Ya, kenapa emang? Nabi sekarang berjanji nggak akan minum madu lagi demi saya. Wah, Aisyah hebat ya, kata istri-istri yang lain. Nabi sampai gitu banget ya mengistimewakan Aisyah. Ya dong, kata Aisyah. Jadi dia kayak ngerasa bangga, bukan Maria doang yang diistimewakan sama Nabi, tapi aku juga, Aisyah. Jadi ada rasa bangga. Siapa sih yang paling diistimewakan Nabi? Mereka berlomba dalam hal itu. Ternyata Allah nggak ridho dengan janji Nabi kepada Aisyah. Turunlah pembukaan dari surat At-Tahrim. Pas Nabi udah pergi, turun Jibril. Ya Rasulullah, Allah menyampaikan pesan kepada engkau. Ada apa Jibril? Kata Allah, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardhat azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang udah Allah haramkan untukmu? Hanya pengen menyenangkan hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya salah, Nabi udah mengharamkan apa yang halal karena pengen menyenangkan hati Aisyah. Mengharamkan di sini bukan mengharamkan hukumnya ya, tapi nggak mau minum lagi gitu. Karena orang Arab kalau ngomong haram itu artinya bukan halal dan haram, bukan. Haram itu bagi orang Arab udah nggak mau atau jangan, itu artinya haram. Akhirnya Nabi tahu gitu istighfar, astagfirullahaladzim saya keliru nih. Datanglah Nabi ke istri-istrinya yang lain, kumpulin, tapi di situ nggak ada Aisyah, cuman istri-istri yang lain ada Hafsah, ada Maria, ada Zainab, bukan Zainab, ya Zainab bintu Jahsy, ada siapa lagi? Ada Ummu Salamah dan seterusnya, ada banyak istri Nabi. Nabi bilang, wah istri-istriku kata Nabi, ternyata Allah
melarang aku mengharamkan madu. Mulai sekarang, aku akan minum lagi madu di rumah-rumah kalian. Mereka semuanya merasa, Alhamdulillah Allah mengistimewakan kita. Ternyata karena kita Allah turunkan wahyu supaya Nabi tetap minum madu di rumah-rumah kita. Hebatnya kita ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kasih. Ternyata kata Nabi gini, tapi jangan bilang-bilang Aisyah ya. Di depan istri-istri yang lain tuh di grup mereka. Jangan bilang-bilang Aisyah ya, kata Nabi. Ternyata Hafsah nge-capture kata-kata itu di forward ke Aisyah. Jadi kalau bahasa sampai di capture di forward ke Aisyah. Aisyah tuh lihat, ternyata kami juga istimewa loh, bukan kamu doang. Nabi sekarang minum madu lagi demi kami. Karena di rumah-rumah kami sediakan madu kalau Nabi datang. Berarti kami juga istimewa. Aisyah baca itu langsung sedih dan marah. Kalau bahasa kita bete. Wah, gak bisa dipegang. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya cowok di mana-mana sama aja. Cuman Aisyah nggak ngomong gitu kan, karena Nabi pasti gak sama dengan cowok yang lain. Wah, mana kan Aisyah? Akhirnya Aisyah marah. Aisyah ngomong ke Nabi, oh gitu ya? Gitu, bahasa cewek kan? Oh gitu ternyata. Nabi bingung, kata Jibril, ya Rasulullah. Jibril ikut ini terlibat nih dalam cekcoknya rumah tangga Nabi itu Jibril ada di situ. Kata Jibril, ya Rasulullah tahu nggak kenapa Aisyah kayak gitu? Kenapa Jibril? Ternyata dia tahu kalau kamu sudah tidak mengharamkan madu lagi. Kata siapa itu? Kata Hafsah. Nabi menghubungi Aisyah. Kalau bahasa sekarang di telepon nggak diangkat. Di WA nggak di-read. Tahu nggak teman-teman yang cewek ya? Salah satu hal yang paling menyiksa buat cowok itu adalah kalau WA-nya nggak di-read. Mending kalian marah-marah, nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain, tapi WA-nya please baca. Karena itu kita kayak nunggu banget kan, itu kita kirim, kita nunggu. Wah dia lagi online nih, mudah-mudahan centang biru. Enggak, tetap aduh dia udah online, klasik. Nanti online lagi berkali-kali, tapi WA kita tetap aja diankurin. Sampai kita udah pakai emoticon segala macam biar dia baca kadang-kadang ya. Emoticon guling-guling, emoticon berderai-derai, emoticon air mata menggeleng di sini nggak jatuh-jatuh gitu. Segala macam emoticon udah di-send. Kok nggak di-read juga? Kalau saya punya trik, kalau istri saya lagi ngambek dan nggak baca WA, saya buka dengan kalimat, tahu nggak? Titik. Karena cewek dasarnya itu penasaran aslinya. Tahu nggak? Nah itu kan kayak, soalnya di antara kita tuh kalau lagi ada gosip, buat kita arti gosip itu adalah pembicaraan yang seru, bukan ngomongin orang. Cuman kita berdua suka ngomong dengan bahasa gosip, biar seru gitu kan. Tahu nggak? Kita tuh kalau lagi ada gosip seneng banget. Jangan dibahas sekarang ya, nanti aja pas kita lagi kencan sih. Pas malam mingguan, ya udah nggak usah dibahas. Udah dikumpulin gosip seminggu, pas malam minggu lupa. Apa yang kamu udah ngomongin apa ya lupa nggak seru. Nah artinya udah digitu-gituin nggak dibaca juga, itu tuh menyiksa banget buat cowok. Ternyata Nabi juga gitu, dicuekin sama Aisyah, Nabi sedih. Nabi datang ke rumah Hafsah, digituin juga. Akhirnya Nabi kecewa sama Hafsah, ini gara-gara Hafsah akhirnya Aisyah marah, istri Nabi yang lain marah, kayak rame di antara istri Nabi, dan mereka semuanya nyuekin Nabi. Semua istri Nabi cuekin Nabi. Datang Nabi ke rumah biasanya, ya Rasulullah mau dibikinin apa, mau dimasakin apa. Sekarang perasaan tadi saya gimana belum jemur deh, pergi udah jemur. Kayak tadi saya belum beresin setrika deh. Jadi artinya nggak ada yang mau ngajak Nabi ngobrol. Nabi datang cuek, sedih. Akhirnya gara-gara tadi kerjaannya Hafsah ngebocorin rahasia Nabi dengan dia capture dan di forward. Akhirnya Nabi kecewa dan mengatakan, Hafsah, pulanglah ke rumah ayahmu. Engkau aku diceraikan, disuruh pulang ke rumah ayahnya, Umar. Sedih banget Hafsah. Padahal tadi Hafsah nge-capture dan forward ke Aisyah itu bukan dalam rangka kayak ngebocorin rahasia Nabi, cuma pengen pamer ya. Saya juga istimewa loh, wahai Aisyah, bukan kamu doang. Sesama cewek-cewek nih saling pamer, tapi ternyata salah. Akhirnya Hafsah sedih, pulanglah Hafsah ke rumah Umar ayahnya. Assalamualaikum. Dibuka sama Umar, Hafsah nangis, langsung masuk kamar, langsung pergi kantor. Turun Jibril bilang, ya Rasulullah, rujuklah Hafsah. Allah menyuruh kamu untuk merujuk Hafsah. Kenapa wahai Jibril? Innaha qawwamah sawwamah. Hafsah qawwamah sawwamah. Tahu nggak arti sawwamah?
Sawamah itu artinya yang rajin puasa. Cewek yang rajin puasa namanya sawamah. Kalau sesekali puasa namanya soimah. Itu artinya puasa. Tapi kalau dia udah rajin puasa, namanya bukan sohibah, tapi sawah. Jadi sohibah itu nama yang baik. Orang yang berpuasa. Cuman nggak sekian tahun. Kalau udah bertahun-tahun kayak gitu, dia bukan sohibah lagi namanya, sawah. Kalau cowok yang berpuasa namanya sohim. Saya lagi sohim gitu kan ya. Kalau dia sering puasa namanya sawam. Jadi innaha qawwamah sawwamah. Qawwam dari kata qaimah. Karena dia sering salat malam namanya qawwamah. Ketika Jibril bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah menyuruh engkau merujuk Hafsah." Jibril bertanya, "Ya Jibril, kenapa saya harus merujuk Hafsah? Bukankah dia udah berbuat salah?" Kata Jibril, "Innaha qawwamah sawwamah." Dia itu ahli sholat malam dan ahli puasa di siang hari sehingga Allah cinta kepada Hafsah. Ini hubungannya antara judul diputusin sama keutamaan sholat. Sama nggak sekarang? Sama, cuman beda angle. Kalau keutamaan sholat dari judulnya aja udah terkesan kayak kuliah banget, berat. Padahal yang dibahas ya keutamaan sholat. Kalau diputusin, yang dibahas juga keutamaan sholat, tapi dari kasusnya diputusin. Maksudnya apa? Gimana caranya kalau kita lagi ada masalah dengan manusia, diputusin, gak direstuin, bisa dijailin, dizolimin, dicurangin, difitnah, dibully dan segala macam. Allah ngebelain kita. Gimana caranya? Jadilah sawamah, qawwamah. Rajin ibadah. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang menyangka kajian saya atau sharing Hanan Kaki itu nggak penting, mungkin dia nggak pernah hadir. Karena dia nggak tahu angle berpikirnya beda. Karena saya dulu ketika di Mesir dididik untuk menjadi seorang dai, bukan seorang hakim. Dididik menjadi seorang dai, bukan seorang hakim. Bedanya apa? Kalau jadi hakim itu dia berfatwa halal, haram, boleh, tidak, baik, salah. Kalau dari dia nggak berfatwa, tapi dia ngajar. Saya nggak akan ngomongin tentang urusan pacaran itu hukumnya apa, tapi saya bicara yuk nikah aja, mending pacaran habis nikah. Itu dari itu. Jadi angle dakwah saya memang beda sama beberapa ustadz yang lain, karena memang saya berangkatnya dari realitas daily kehidupan anak muda. Kalau ustadz yang lain berangkat dari idealisme kajian-kajian di kitab-kitab mereka. Dua-duanya baik, cuman kalau dilihat hubungannya ternyata sama aja, kontennya sama, gaya bahasa dan angle berpikirnya yang berbeda. Sehingga Ustadz Umar Mita selalu bilang, fikih itu luas ya akhi, yang sempit itu hati kita. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Apalagi dakwah, fikih aja luas, apalagi dakwah lebih luas daripada fikih. Kenapa? Karena dakwah itu masuknya kepada muamalah. Kalau fikih itu kepada syariah. Syariah itu aturan-aturan. Kalau muamalah, realitas kehidupan itu luas banget. Sehingga pelajaran dari surat putus atau tolak tadi, kalau kita pengen dibela sama Allah, jadilah orang yang ahli ibadah, sholat dan puasa. Disebut orang yang ahli itu bukan cuma sholat wajib. Kalau dia melakukan cuma sholat wajib, nggak disebut sebagai qawwam. Dia hanya disebut sebagai orang yang ala sholawatihim yuhafizun, yang menjaga sholat. Tapi baru disebut ahli ibadah, qawwam, shawwam, kalau selain yang wajib dia tambahin yang sunnah-sunnah. Selain puasa Ramadan, dia tambahin Senin Kamis, Ayyamul Baid, puasa Arafah, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain sholat 5 waktu, dia tambahin dengan Qiyamul Lail, dia tambahin dengan duha, dia tambahin dengan Qobliyah, Ba'diyah, Rawatib, dan seterusnya. Sehingga kalau dia udah bisa ngelakuin itu dalam hitungan tahunan, bukan sehari 2 hari teman-teman, sampai minimal setahun. Kalau latihannya minimal 40 hari, tapi baru disebut dia ahli di situ setahun lah. Setelah itu nanti Allah bakal ngebelain kita banget kalau kita ada masalah. Itu yang dialami oleh Hafsah. Ketika Nabi Jibril bilang dia itu ahli puasa ya Rasulullah, dia itu ahli sholat ya Rasulullah, Allah cinta kepada Hafsah dan Allah sudah menentukan Hafsah itu adalah istrimu di dunia dan di surga. Coba sampai ditetapkan kayak gitu.
Jadi nggak boleh kau putusin dia. Kenapa? Karena Allah aja udah netapin Hafsah itu istri mau di dunia dan di surga. Artinya apa? Hafsah itu dijamin masuk surga. Keren ya? Dijamin masuk surga. Bukan masuk surga tapi sendiri. Masuk surga jadi istri Nabi lagi tuh. Karena masuk surga jomblo kan ada mana gitu kan? Tapi insya Allah nggak ada jomblo di surga sih. Karena laisa fil jannati azib, kata Nabi, di surga itu tidak ada azib. Itu kalau bahasa resminya orang yang tidak punya pasangan. Panjang ya. Azib kalau dalam bahasa terjemah bahasa Indonesia itu artinya single. Ya, single bukan bahasa Indonesia sebetulnya. Bahasa Indonesia tidak punya pasangan. Bahasa kita apa? Jomblo bisa kayunan. Dan Nabi bilang, laisa fil jannati azib, tidak ada di surga itu jomblo. Bahas jomblo hadis, bukan bahasan saya. Artinya apa? Di surga itu semua orang punya pasangan. Insya Allah gak usah khawatir. Kalau yang saya udah 50 tahun gak punya pasangan, insya Allah nanti punya. Tapi meninggal dulu. Punya pasangan. Dan pasangannya insya Allah sesuai dengan tipe dia banget. Sekarang silahkan bikin imajinasi tipe imam hidup saya itu gimana? Ya Allah, orang lain minta supaya punya imam hidupnya yang hafal Quran 30 juz. Saya juz 30 juga gak apa-apa ya Allah. Karena kalau dia hafiz 30 juz, ngimamin sholat tahajud saya gak kuat. Karena kepanjangan ya. Ya udah saya mah yang juz 30 aja. Itu juga masih OTW. OTW berarti mulainya dari al-ikhlas, al-falaq, an-nas, boleh lah. Jadi kalau lagi sholat, enak. Allahu Akbar. Jangan banyak-banyak ya. Besok ya. Lagi Allahu Akbar gitu kan. Pas sudah beres al-ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan istrinya di belakang amin gitu kan. Enak kan? Qul huwallahu ahad. Istrinya ikhlas banget. Ini dibaca surat al-ikhlas. Harus ikhlas banget. Tapi kalau dibaca Al-Baqarah kan, rakaat kedua udah gak gitu akhirnya. Oke, dan aminnya sebel, amin sebel ya. Masih mending bilang amin daripada bilang tahu. Jangan jadi amin soalnya. Intinya teman-teman, ternyata salah satu alasan Allah membela Hafsah apa? Sholatnya, puasanya. Ketika apa? Ketika Hafsah lagi diputusin sama Nabi. Padahal yang diputusin itu bukan cowok biasa loh. Nggak ada manusia yang setara dengan Nabi, bahkan para anbiya. Beliau itu Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Habib Allah, kekasihnya Allah. Satu-satunya manusia, bahkan makhluk yang disandingkan namanya bersama dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sudah diciptakan nurnya sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ini manusia istimewa banget, udah nggak ketanding dengan apapun. Bahkan malaikat aja sholat jadi makmumnya beliau. Rasulullah sholatnya imamnya para malaikat, bukan imamnya jamaah biasa. Kalau kita mesti imam jamaah biasa, saya gini-gini imam Masjidil Haram. Makmum saya jamaah umroh. Kalau orang nanya, Ustaz pernah imam Masjidil Haram? Pernah. Makmumnya orang-orang Arab, bukan jemaah umroh saya sendiri. Pas kita lagi umroh. Jadi kalau saya cuma imamin jemaah umroh di Masjidil Haram aja kayak keren gitu, apalagi Nabi yang diimamin itu adalah para anbiya dan para malaikat. Di mana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Semua Nabi turun untuk sholat di belakang Rasulullah. Orang sekeren ini, sesoleh ini, dicintai ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mutusin Hafsah. Allah malah ngebelain Hafsah. Keren ya? Harusnya kan Allah ngebelain besok kan? Tapi dalam kasus ini Allah ngebelain Hafsah. Dan alasannya ketika ditanya kenapa, bukannya Allah ngebelain saya kok malah ngebelain Hafsah? Innaha qawwamah sawwamah. Dia itu selalu berdiri sholat malam dan dia itu selalu berpuasa di siang hari. Sampai turun pembukaan dari surat diputusin. Nama suratnya pun masalah Hafsah diputusin. Pembukaannya ajaran kepada Nabi cara untuk merujuk Hafsah kembali. Akhirnya datang Nabi ke rumah Hafsah.
Assalamualaikum. Mendengar suara Rasulullah, Umar langsung buka pintu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Salah saya, ada saya apa ya Rasulullah? Biar saya marahin dia. Maaf ya Rasulullah, anak saya udah menyakitin Rasul. Umar juga ngebelain Nabi. Umar ngebelain Nabi. Siapa lagi? Sahabat-sahabat ngebelain Nabi. Tapi Allah ngebelain Hafsah. Itu keren banget. Kalau Allah membela Hafsah dengan suaminya yang manusia biasa, kita ngerti. Tapi ini yang dibelain Hafsah dengan suaminya yang manusia luar biasa. Berarti kan Hafsah dahsyat banget. Kata Nabi, wahai Umar, saya pengen ketemu dengan Hafsah. Ya Rasulullah, biar saya aja yang ngomong. Rasulullah gak perlu ngomong, biar saya aja yang marahin anak saya. Kata Umar, kata Rasulullah, ya Umar, tenang dulu, saya pengen ngomong baik-baik dengan Hafsah. Oh ya udah. Umar kan orang panik gitu kan, karena saking cintanya sama Nabi. Nabi duduk di rumah Umar. Nabi yang jemput Hafsah, bukan Nabi telepon suruh Hafsah balik. Nah. Nabi yang jemput. Hafsah, keluar, tuh Nabi udah datang, buruan, kata Umar. Umar masih merasa anaknya yang salah. Hafsah keluar, Hafsah ini solehah banget. Gak ada sakit hati, gak ada dendam, bahkan gak ngambek coba. Kalau Aisyah istimewa, tapi beliau ngambek. Ngambeknya ngambek istimewa juga yang bikin Nabi makin cinta. Kalau Hafsah istimewanya beda. Jadi masing-masing istri Nabi itu semua istimewa. Khadijah dengan kebijaksanaannya, Aisyah dengan cinta dan ekspresinya karena dia muda kan. Dan dia kan apa ya? Anaknya cerdas sehingga dia manja, ngambek, cek sama Nabi. Nabi kayak hidup Nabi itu kaya dengan warna-warni kalau sama Aisyah. Kalau Hafsah nggak ngambek. Datang, ya Rasulullah mau dibuatin teh kalau bahasa kita ya. Mau dibuatin minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak wahai Hafsah, nanti aku aja yang bikin untuk kamu. Saya kaget. Duduk rumah Hafsah, sedih. Kenapa? Ngebayangin dia itu udah bukan lagi suami istri. Nah, Nabi kehilangan kesempatan menjadi orang yang istimewa. Sedih banget. Udah semalaman nangis, matanya udah sembab-sembab. Nabi bilang, Hafsah, Allah menurunkan wahyu tentang masalah kita. Maksudnya wahyu. Nabi membacakan surat At-Talaq. Kata Nabi, Hafsah, Allah mengutus Jibril dan Jibril nyuruh aku untuk menuju kamu. Yuk kita pulang. Umar itu kaget. Ini kenapa nih? Umar kayak Hafsah, dia nggak percaya kalau anaknya seistimewa itu. Hafsah, sampai Allah turunkan wahyu untuk ngebelain kamu di depan Nabi, sampai Allah nyuruh Nabi datang ke rumah ini menuju kamu, bawa pulang kamu, jemput kamu. Hafsah, kamu keren banget gitu kan ya. Emang adegannya gitu, saya kurang lebih lah. Namanya juga lagi storytelling. Akhirnya Hafsah dia baca dalam hatinya, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau baik banget. Benar-benar mendengar curhat saya kan. Hafsah sambil meluk bantal sambil, ya Allah, Rasulullah menceraikan saya. Saya gak marah sama beliau. Gak gini curhatnya, ya Allah, dia cerahin saya ya Allah. Malah saya udah habis-habisan buat dia. Kurang apa lagi Allah mengorbankan saya. Nah itu curhatnya. Rasulullah itu tega banget ya sama saya. Dia itu gak punya perasaan. Hafsah itu curhatnya gini, ya Allah, kasihan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ada saya, siapa yang ngurus kebutuhan beliau sehari-hari? Saya pengen bantu Rasul, saya pengen salah ya Allah, tapi maafin saya supaya Rasulullah berkenan menuju saya. Gitu, bukan nyalahin Nabi. Kalau kita curhat kan ngejelek-jelekin orang ya. Saya tuh udah, lo bayangin ya, gua tuh kurang apa coba? Gua tuh dari sejak awal nikah sama dia, gua tuh udah ngasih ini, ngasih itu, segala macam. Yang cowok juga gitu. Gua tuh udah bisa-bisa loh untuk nafkahi dia, semuanya ngebahas kebaikan sendiri. Kalau langsung nggak curhatnya, ya Allah Rasulullah tuh baik banget, Rasulullah itu soleh banget, dari kau maha tahu, masih istimewa. Saya yang kurang maafin saya ya Allah. Saya nggak baik, maafin saya ya Allah. Gitu curhatnya. Ternyata Allah dengar curhat Hafsah dan nyuruh Nabi jemput Hafsah ke rumahnya Umar. Jadi pembukaan surat At-Talaq. Jangan keluarkan dia dari rumah wahai Nabi. Jemput dia. Ketika Nabi bilang Allah nyuruh saya rujuk kamu wahai Hafsah. Hafsah dalam keadaan diam menitikan air mata. Terharu Allah maha baik. Hafsah melihat ke arah Nabi tersenyum. Nabi juga tersenyum. Akhirnya Nabi bawa pulang boncengan. Boncengan Ustaz, ya kan Nabi punya kendaraan mereknya Onta. Onta mahal loh, by the way, itu Onta Paswa itu harganya kalau sekarang 10 miliar. Karena Onta merah. Kita gaya-gayaan tapi motor kita harganya 20 juta. Nabi motornya harganya 10 miliar. Emang keren sih Onta, kendaraan touring lah, 5.000 cc.
Double kabin. Kalau zaman sekarang ya double kabin. Jadi bahkan dia kayak touring ke luar negeri itu udah punya GPS sendiri, nggak pernah kesasar. Tangki apa bensinnya itu bisa perjalanan seminggu nggak habis-habis. Kita baru jalan sehari udah habis. Makanya Kontamera ini paling mahal, 10 miliar paling murahnya. Pulang Hafsah sama Rasulullah ke rumah. Nabi di antara istri Nabi. Hafsah dirujuk. Terus kita gimana dong? Salah kamu sih, ngapain cuekin Nabi? Kita sih, ngapain diemin Nabi? Gimana? Atau gimana? Masa kita terus datang ke Nabi minta maaf? Yuk kita datang ke Nabi. Hafsah sudah dirujuk. Hafsah duluan yang dirujuk. Yang lain dicuekin. Aisyah Nabi nggak mau ngomong, Ummu Salamah Nabi nggak mau ngomong, Maria Nabi nggak mau ngomong, Sofia Nabi nggak mau ngomong. Ini cewek-cewek pada ngumpul bicara tentang Hafsah. Keren banget ya Hafsah ya, masa istimewa banget ya sampai jadi kayak gitu ya. Terus Nabi udah Hafsah masuk ke rumahnya Nabi, terus Nabi balik ke masjid zikir. Istri Nabi yang lain datang dan Hafsah, gimana ceritanya? Alhamdulillah, Allah turunkan wahyu surat turun wahyu tentang kamu. Cewek-cewek kan sudah heboh gitu. Saya nggak percaya itu. Turun wahyu tentang Hafsah beneran wahyu, bukan wahyu kali kamu salah ngomong. Wahyu surat apa? Beneran. Jadi kamu dicerai itu sampai jadi surat Al-Quran. Ya Alhamdulillah, mereka lebih. Jadi gitu Pak. Gimana nih gitu. Akhirnya mereka pun kan Hafsah pakai Umar ayahnya. Aisyah ngomong dong ke ayah kamu Abu Bakar. Karena Abu Bakar lebih dekat sama Nabi daripada Umar. Siapa tahu lewat Abu Bakar kita disamperin sama Nabi. Soalnya kita udah dicuekin Nabi seminggu nih. Nabi gak mau ngomong sama kita. Gara-gara kita juga sih cuekin Nabi duluan. Tapi dia menjadi masjid. Ayah bisa ketemu kita nggak? Datang Abu Bakar. Ada apa? Kami didiamin sama Nabi selama seminggu. Kami nggak tahu status kami. Kami kayak digantung. Ini kami kira-kira statusnya masih di Nabi atau dicerai. Dengan kami kayak Hafsah dicerai juga. Kan mereka bingung. Karena Nabi nggak mau ngomong. Ada riwayat mengatakan 10 hari. Akhirnya Abu Bakar datang ke masjid. Ketemu Rasul lagi zikir di mihrab. Abu Bakar duduk di sebelahnya. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Nabi juga. Ya Rasulullah, Nabi zikir. Itu istri-istri engkau, mereka khawatir, mereka nanya status mereka apa, Nabi tetap zikir. Enggak noleh sama sekali. Abu Bakar merasa nggak enak, pergi. Terus ketemu sama istri-istri Nabi, Abu Bakar diam aja. Kata Aisyah, ayah gimana? Udah ketemu Rasul? Udah, gimana? Astagfirullah kan hebat nih. Gimana? Jangan-jangan sekarang istri Nabi tinggal satu, yaitu Hafsah. Kita udah diceraikan semua. Ya udah minta Umar aja, berhubung Umar lagi bisa ngomongin sama Nabi dalam kasus Hafsah. Coba minta tolong Umar, panggil Umar Hafsah gitu kan. Apa, boleh minta tolong nggak? Apaan sih? Minta tolong ayahmu dong ngomong sama Nabi. Ayah nih teman-teman pengen minta tolong ayah, datang aja. Ada apa kata Umar? Kalian juga diceraikan sama Nabi, sama kayak anak saya. Gak tahu justru kata mereka. Dasar kalian ya, dimarahin sama Umar. Semua isi Nabi dimarahin. Nah kerennya apa coba? Nah ketika Umar marah kepada istri-istri Nabi, kata-kata Umar itu di-repost oleh Allah. Nah dengar nggak ceramah Allah nge-repost kata-kata Umar? Udah pernah dengar? Belum ya? Kok bisa gitu sih Ustaz ada repost-repostan? Benar di-repost. Waktu di-repost apa sih? Captionnya nggak berubah kan? Postingan yang lama tinggal diposting pulang itu kan arti di-repost. Allah nge-repost captionnya Umar. Di antara manusia, satu-satunya manusia yang selain Nabi, yang kata-katanya di-repost oleh Allah itu cuma Umar. 2 kali lagi tuh. Kata-kata Umar di-repost Allah 2 kali. Salah satunya di surat At-Tahrim. Allah nge-repost kalimat caption Umar ketika Umar marah kepada istri-istri Nabi. Gimana captionnya? Kata Umar, kalau kalian masih suka menyusahkan Nabi dan gak minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih soleha dari kalian, lebih cantik dari kalian, lebih muda dari kalian. Itu marahnya Umar. Ternyata di-repost oleh Umar. Coba lihat surat At-Tahrim. Surat setelahnya. Ini namanya kajian tafsir sambil nongkrong ya. Surat At-Tahrim ayat 4.
Bukan. Ayat 3. Bukan Ning. Ayat 5. Ayat 5 coba. Surah At-Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Apa artinya? Jika dia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Perempuan yang lebih patuh, beriman, taat, bertaubat, beribadah, berpuasa, yang janda dan perawan dan lebih solehah daripada kalian. Itu kata-kata siapa itu? Itu adalah kata-kata Umar bin Khattab yang direpost menjadi ayat kelima surat At-Tahrim 2 kali. Captionnya Umar diposting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren nggak tuh? Keren banget kan? Gak ada manusia yang ngomong kemudian kata-kata dia itu diulang jadi ayat Al-Quran. Gak ada tuh, yang ada ayat Al-Quran terus kita ulang menjadi kata-kata kita. Kalau Umar kembali kata-kata dia jadi ayat, sehingga sampai Nabi mengatakan seandainya ada Nabi setelah aku, Umarlah orangnya, cuman tidak ada Nabi setelah aku. Saking istimewanya Umar. Ini termasuk di antara poin-poin tentang kerennya Umar itu, salah satunya adalah surat At-Tahrim. Allah nge-repost captionnya Umar. Kita kadang-kadang nge-repost, ada yang nge-repost caption kita aja atau postingan kita kayak bangga banget kan. Di-repost sama selebgram, di-repost sama orang public figure, influencer, siapa lah kayak gitu. Itu kayak ngerasa, wah postingan saya di-repost, langsung kita capture, kita story. Ya, bisa 7 hari 7 malam tuh di story. Harusnya kan story semalam doang kan. Besok di story ulang. Kenapa? Saking kayak bangga gitu. Kata-kata kita di-repost. Jangankan kata-kata kita. Kadang-kadang ada nih teman-teman followers yang bikin 1 minute booster saya, tapi dia edit sendiri sama dia. Udah gitu saya posting, alhamdulillah ya Allah, Ustaz, saya nggak pernah kemimpi bahwa postingan saya udah di-post Ustaz. Nah, itu kata-kata saya sendiri. Suara-suara saya, konten-konten saya cuma editan dia. Itu dia bangga banget gimana di-repost oleh Allah. Yang nge-repost Allah. Makanya mereka tahu Umar itu istimewa. Umar diundang malah marah-marah. Kalian sih suka ngesahin Nabi. Kalau Nabi menceraikan kalian pikir Nabi susah. Allah akan gantikan untuk Nabi yang lebih baik daripada kalian. Lebih soleh, lebih. Dirangkum semua termasuk Aisyah. Terus sekarang gimana kata Umar? Yang kami tahu kami salah. Minta tolong dong nanya ke Nabi. Status kami gimana? Hafsah enak udah dirujuk. Kami gimana? Akhirnya Umar datang. Udah tunggu di sini. Masuk aja Umar ke masjid. Assalamualaikum. Rasulullah dia sambil jawab salam pelan gitu. Duduk ke Umar di sebelah Rasulullah. Rasulullah, Pak, saya diutus sama istri-istri dulu. Mereka nanya status mereka gimana, diceraikan atau enggak. Mereka khawatir Rasulullah, apalagi pas mereka tahu Hafsah udah dirujuk, mereka makin bingung. Jangan-jangan yang diceraikan cuma Hafsah doang sendiri yang jadi istri. Rasulullah, tolong kasih kepastian buat mereka. Rasulullah menoleh ke arah Umar, tersenyum, kata Nabi, enggak wahai Umar, aku tidak menceraikan mereka. Allahu Akbar, langsung teriak Umar. Gimana kan orang gitu, Allahu Akbar, istri Nabi dengar di dalam, Umar takbir, Allahu Akbar. Karena kalau takbir berarti berita gembira, kalau nggak takbir berarti berita buruk. Umar langsung balik ke rumah istri Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umar gimana? Masya Allah, Nabi tidak menceraikan kalian. Alhamdulillah, sujud syukur semuanya istri Nabi. Kita masak untuk Nabi, masak pada ngumpul, mereka bikin masakan bersama-sama untuk Nabi. Yang undang Hafsah datang sebagai cewek yang hari itu paling istimewa di antara istri Nabi. Hafsah datang, suamiku C. Kalau bahasa Arab tuh ya Habib atau ya Albi. Albi itu artinya hatiku, jantungku. Kalau cowok manggil cewek, istrinya manggilnya ya Ana.
Kalau cewek ke cowok ya Aldi, kalau cowok ke cewek ya Ana. Ana itu artinya apa? Aku. Kok manggilnya aku bukan kamu? Ya karena kamu aku banget sih. Ini orang cuma istrinya ya Ana. Dia lagi gitu, wahai suamiku, itu kita lagi masak kalau buat Rasulullah. Oh gitu ya, Hafsah. Rasulullah mau ngomong sama Hafsah, supaya belum tahu. Oh gitu, masak apa Hafsah? Ini alhamdulillah mereka tasyakuran, malu tahu status mereka nggak diserahin. Jadi kita pada masak-masak sekarang. Ada Ummu Salamah yang jago masak, kan yang paling jago masak Ummu Salamah kan sebetulnya. Ya kayak kalau sekarang tuh udah punya brand sendiri lah, Ummu Salamah cake yang apalah gitu. Saking kenanya Ummu Salamah. Tapi dibantu sama yang lain-lain termasuk Aisyah yang bikin kue-kue. Kalau Aisyah tuh dia senangnya bikin cemilan, kue apa, manisan atau apa. Pada heboh tuh di rumah Hafsah bikin makanan buat Nabi. Nanti kalau udah selesai Nabi pulang ya, ya. Ya, gitu. Rasulullah kan datang, ini kita siapin, Nabi heboh aja istri Nabi. Pas udah sore diundang, ya Rasulullah kita udah siap, datanglah Rasulullah. Alhamdulillah beres. Itu cerita di surat At-Tolak dan di surat At-Tahrim. Judulnya diputusin. Pembahasannya keutamaan sholat, puasa, curhat Allah. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ajaran tersebut. Cuman beda judul doang. Sehingga kalau teman-teman paham, jangan sampai kita berkecil hati, kajiannya nggak penting, nggak ada restu. Padahal nggak ada restu ini, pembahasannya tentang apa? Bukan tentang masalah jodoh-jodohan doang, itu cuma contoh. Nggak direstuin, itu sama dengan membahas masalah diputusin, kejadian nggak sesuai dengan harapan kita, apa yang kita inginkan belum tercapai, terus gimana? Itu pentingnya, intinya. Terus kalau misalnya ada kejadian dalam hidup kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, bayangan kita, apa yang harus kita lakuin? Salah satunya adalah perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah gimana? Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah gampang. Perbaiki ibadah kita dulu. Coba kita kayak koreksi. Di antara sekian ibadah-ibadah yang kita lakuin, mana yang udah mulai bolong-bolong nih? Sholat misalnya. Jangan-jangan sholat kita udah berapa minggu ini udah gak khusyuk. Tapi bingung. Tadi udah Fatihah belum ya? Atau bingung dia berapa ya? Jangan-jangan dia bingung lagi. Tadi saya sujud sekali apa 2 kali ya? Kan gitu kan? Tiba-tiba udah Assalamualaikum. Apalagi kalau sholatnya berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah gak khusyuk, gak kerasa tiba-tiba udah salam. Allah Akbar. Imam baru baca Alhamdulillah tiba-tiba kita nggak baru sadar Assalamualaikum warahmatullahi udah selesai sholatnya saking nggak khusyuknya. Dan itu kalau berlangsung selama berminggu-minggu berarti hubungan kita sama Allah lagi renggang. Berarti hubungan kita dengan Allah tuh lagi nggak baik. Berarti hubungan kita dengan Allah tuh lagi jauh, lagi nggak nyaman, lagi kurang akrab. Perbaiki tuh. Ya Allah, kayaknya saya banyak masalah dengan keluarga, dengan orang, dengan manusia, dengan geng tuh. Kayaknya gara-gara hubungan saya dengan Allah gak bagus. Ya Allah, saya pengen perbaiki istighfar. Astagfirullah. Udah beres istighfar, sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat hajat, sholat apa, mutlak. Nanti pas azan, hayya sholat. Allah manggil saya, karena saya banyak dosa, langsung untuk datang. Nanti Allah akan perbaiki urusan kita dengan manusia. Itu tuh saya ngalamin banget. Saya kalau lagi istri ngambek, emang istri Ustaz ngambek, ya manusiawi, semua ngambek. Kadang-kadang saya ngambek, kadang-kadang istri yang ngambek, kadang-kadang kita sama-sama ngambek. Kadang-kadang orang yang ngambek, kita yang bingung. Yang jelas, ngambek itu hal yang biasa, bete, ilfil, sedih, kecewa. Itu tuh sifat dasarnya manusia, halua, jazua, manua, kan itu sifat dasar manusia kan, nggak bisa hilang. Yang bisa adalah memperbaiki, mengobati. Orang beriman dan nggak beriman sama-sama sedih. Cuman bedanya orang beriman sedihnya nggak sampai ke tingkat putus asa. Dan mengobati kesedihannya itu gampang. Hanya dengan menyebut nama Allah sedihnya jadi terobati. Kalau orang nggak beriman sedihnya sampai ke level putus asa. Dan mengobatinya juga susah banget. Nggak bisa sembuh-sembuh kesedihannya. Berlarut-larut. Makin lama makin parah. Jadi sama-sama sedih. Antara orang beriman atau enggak. Karena dua-duanya manusia. Sehingga kalau misalnya saya istri lagi ngambek nih, terus datang, Assalamualaikum, salam, gitu doang, gitu kan ya, itu pasti ada urusan saya dengan Allah yang masih kurang bagus hubungan saya. Langsung sholat,
pulang dari luar ke masjid, mampir dulu sholat 2 rakaat. Kalau lagi nggak waktunya sholat, sholat sunnah. Kalau lagi waktunya sholat wajib. Udah gitu baru pulang ke rumah. Kalau udah berhasil memperbaiki hubungan dengan Allah, udah kerasa lebih nyaman lagi dalam sholatnya. Ditambah lagi emang sholat itu pertolongan banget kan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Itu Allah akan langsung perbaiki hubungan kita dengan manusia. Itu terasa banget. Saya sering ngebuktiin itu benar. Bukan karena saya baik, bukan. Karena Allah maha menepati janji. Beres sholat di masjid, pulang ke rumah, di depan pintu rumah doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kok doa Nabi Musa, Ustaz? Nabi Musa dengan doa itu berhasil membuat Firaun gak marah. Tadinya Firaun tuh udah marah banget. Masih ingat Firaun tentang kejadian Musa membunuh orang Kipti? Masih ingat Firaun dengan kejadian waktu kecil ditarik janggutnya sampai berdarah janggutnya Firaun oleh Musa. Masih marah banget nih Firaun kepada Musa. Tapi begitu Allah Nabi Musa doa kayak gitu, Firaun bisa menahan diri, gak marah pada Musa dan mau berdialog dengan Musa. Kalau Firaun aja berhasil, apalagi ini orang baik. Insya Allah dia gak akan marah nanti. Doa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dada saya kalau dia ngambek, jangan sampai saya kepancing. Wa yassir li amri, ya Allah, mudahkan urusan saya dengan dia, yaitu pasangan saya, istri saya, suami saya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tuntun lisan saya untuk bicara yang membuat dia berkesan. Satu pintu. Assalamualaikum. Salam, masuk aja nggak dikunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah masuk aja nggak ada kunci. Assalamualaikum, masuk aja kan gak dikunci, udah diomongin dari tadi. Assalamualaikum, apaan sih? Dibuka. Kan bisa dibuka sendiri. Aku cuma pengen kamu jawab salam aku di depan aku. Ya, udah salam. Pergi aja. Datang, udah gitu selesai. Ada aja tuh adegan-adegan apa. Lama-lama Allah saya kayak ngerasa Allah tuh kok bisa ya bikin hati dia tiba-tiba menjadi lapang. Walaupun kata-katanya masih ada sedikit jutek, tapi hatinya udah lapang. Mau dibikin apa? Kopi atau teh? Terserah kamu yang mana aja enak. Udah kopi aja ya. Ya. Gulanya berapa nih? Gak usah pakai gula. Oh ya udah. Kok gulanya banyak banget sih? Katanya nggak pakai gula, kan pakai gula kok? Oh mungkin karena sambil ngeliat kamu kali ya. Pergi aja cewek. Lama-lama alhamdulillah biasanya nih yang saya rasain ya, walaupun gak yang si awalnya, tapi akhirnya tuh yang paling seru apa? Biasanya kalau udah beres badai itu sejuk, tenang, luar biasa. Romantismenya itu berlipat-lipat lebih indah daripada sebelum badai. Makanya badai itu biasanya cara Allah untuk memberikan kebaikan setelahnya. Pengalaman saya kalau lagi main di laut, apalagi yang daerah yang berombak nih, kayak surfing atau apa, biasanya teman-teman yang main surfing itu kalau habis hujan. Kenapa? Kalau lagi hujan, itu ombaknya itu kan pecah-pecah gitu kan, jadi nggak rata. Jadi kayak orang off-road. Jadi pakai papan, naik ombak, lagi hujan, angin, itu kayak kita off-road. Nggak rata. Tapi kalau udah beres hujan, itu ombak dinaikin kayak di jalan tol. Rata banget. Makanya kalau kita lagi hujan, kita nunggu dulu sambil ngopi di warung. Beres hujan, langsung turun ke air lagi, itu nunggangin ombak, itu rata kayak di jalan tol. Biasanya setelah badai dan hujan, akan muncul pelangi. Muncul udara yang sejuk, muncul angin yang semilir, itulah kehidupan. Jadi lewatin fase itu dengan sabar, minta sama Allah, beres gitu, gak usah dibahas. Udah gitulah pokoknya. Ini menunjukkan bahwa intinya kalau kita ada masalah dengan manusia, berarti kita lagi ada masalah hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Cara memperbaiki hubungan dengan Allah, salah satunya perbaikilah ibadah. Itu yang disebut dengan keutamaan sholat. Tapi dari angle masalah, nggak direstuin, diputusin, dibully, di left-in sama grup. Bukan kita yang left grup.
Tapi grup yang lain kita itu lebih menyakitkan. Pernah nggak teman-teman ngerasa di grup kita tuh dicuekin? Kalau mereka broadcast, yang lain pada nyamber, respon. Begitu kita broadcast, pada diem-diem aja. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Itu sedih banget kan? Saya aja yang cowok ngerasa sedih gitu. Padahal cowok itu kan agak kurang berperasaan nih. Aslinya cowok itu emang perasaannya kurang. Cewek yang perasaannya lebih peka. Karena cewek itu perasaannya 9, logikanya 1. Kalau cowok logikanya 9, perasaannya 1. Emang nggak punya perasaan. Itu cowok. Makanya cowok tuh kalau lagi rame sama cewek suka bilang gini, salah saya apa? Dia nggak tahu salahnya karena nggak punya perasaan. Saya aja yang cowok ngerasa kayak sedih banget gitu dicuekin. Setiap saya broadcast diam. Setiap saya broadcast diam. Giliran yang lain broadcast langsung nyamber. Kadang-kadang broadcastnya bersamaan tapi yang di replay yang lain. Kan sedih ya. Kalau kita lagi kayak gitu berarti bukan ada yang dengki, bukan ada yang iri, bukan ada yang masalah dengan kita. Kita emang lagi ada masalah dengan Allah. Jadi jangan cari kambing hitam. Dasarnya member di grup ini pada dengki sama saya, bukan. Pada apa? Pada julid sama saya, bukan. Jangan nyalain orang dulu. Kayaknya hubungan kita dengan Allah nih yang ada masalah, sehingga kita jadi bermasalah dengan siapa aja. Akhirnya balik lagi, istighfar, perbaiki ibadah, banyak beramal soleh. Nanti Allah akan perbaiki kita hubungan kita dengan geng kita di grup, dengan followers kita di sosial media, dengan teman-teman kita di kos-kosan, dengan pasangan kita di rumah, dengan manusia siapapun dia. Sederhana. Itu yang disebut dengan keutamaan sholat dari angle yang berbeda. Saya kira itulah motivasi kita hari ini. Sebetulnya boleh juga dikasih judul misalnya thumbnailnya tafsir surat At-Tahrim dan surat At-Tolak. Bisa, karena emang yang lagi kita bahas tadi tafsirnya lewat asbabun nuzul dan cerita. Bisa juga judulnya keutamaan sholat sunnah dan puasa sunnah. Boleh. Bisa juga judulnya menjemput pertolongan Allah. Boleh. Bisa juga judulnya dibela oleh Allah. Boleh. Bisa juga judulnya diputusin dan gak direstuin. Boleh. Itu cuma judul, substansinya sama. Mudah-mudahan ini memotivasi iman kita, bikin kita makin yakin kepada Allah SWT dan tahu apa yang harus kita lakuin kalau kita lagi ada masalah dengan manusia. Barakallahu fikum. Saya serahin lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Nih cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu,
Alhamdulillah, qadarullah, ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2 meter setengah. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'at kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia.
Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Eh, oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, eh, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya, kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih, kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata kita dulu, saya lihat ke belakang. Benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzamil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustaz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya. Setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan
atasannya bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar ustadz dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan.